Andriani Sukmoro ini, dia sama menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen di IPMI, International Business School. Karirnya dibangun di industri finansial, ya, mulai dengan karir di bidang SDM Citibank, kemudian Human Resource Director di American Express Bank, ya, General Electric, ABN AMRO, wah, Standard Chartered Bank, pokoknya di finance industri ini luar biasa. Saat ini menjadi tenaga ahli Menteri Bidang Manajemen SDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Waduh, penting ini Bu. Ini, waduh, tata ruang ini di Indonesia sedang NN-nya nih. Perlu di-coach supaya tidak salah ya SDM-nya untuk mengukur-ngukur tanah. Dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Wow, baru tahu nih, luar biasa. Ya. TNI, Pangan, sektor pangan. Sektor pangan, oke. Ya. Baik, itu Bu Andriani Sukmoro akan menyampaikan 20 menit materi tentang terkait dengan apa itu tentang transformasi dan bagaimana terkait dengan leadership barangkali. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Kita kasih dulu. Ya. Terima kasih Pak Kus atas sambutan luar biasanya, openingnya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dari virtual seminar inti pesan ini. Saya lihat ada 37 partisipan sejauh ini. Nah, izin share langsung saja 20 menit. Saya ingin share berikut ini ya. Oke. Ya, sudah berhasil Pak ya? Full sudah. Screen ya Pak ya? Sudah ya. Jadi ini diberi judul ya, kegiatan kita hari ini sukses atau gagal. Wah, luar biasa. Dan ada di situ peran HR dalam menyelamatkan bisnis. Baik, saya akan lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Effendi tadi dan juga sudah disinggung oleh Pak Kus ya, bahwa disrupsi teknologi itu membawa perubahan yang dahsyat dalam aspek kehidupan manusia ya. Jadi kita lihat nih di sini ya, ini nih ada bacaan atau artikel atau apapun namanya ya. Di situ disebutkan, kalau mudah-mudahan terlihat ya, ini the fall and the rise, it's time to leap ya. Di sini di paling atas dikatakan mengenai digital disruption. Nah, digital disruption ini membuat teknologi itu secara fundamental mengubah segala aspek ya. Dan organisasi atau perusahaan juga harus mengubah cara bekerja, termasuk manusia-manusianya, elemen SDM di dalamnya. Berakibat lebih jauh di mana bisa saja karyawan atau people di dalam organisasi itu kehilangan pekerjaan karena digital disruption. Jadi ada suatu pola perubahan yang harus dilakukan agar karyawan-karyawan ini bisa melanjutkan hidup di dalam organisasi. Kemudian tadi sudah disinggung mengenai disrupsi milenial ini ya, yang di bawahnya itu. Itu benar adanya bahwa perlu sekali untuk meng-cater milenial yang kita tahu itu mereka itu anti kemapanan ya, mereka itu kreatif, praktis, dan juga mereka itu ada idealisme, serta satu hal yang perlu kita catat, milenial itu sudah terbiasa dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Nah, dengan sendirinya dari dua aspek kita lihat dari segi perusahaan organisasi, mereka harus meng-cater keadaan ini. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan interest milenial agar mereka tetap bekerja dalam organisasi. Di sisi lain juga perusahaan atau organisasi ya harus meng-cater milenial ini karena mereka ini akan menjadi segmen bisnis yang luar biasa nantinya ya. Mereka kalau dilihat dari populasi, kalau Bapak Ibu rajin melihat statistik mereka ini akan gelombang segmen bisnis yang besar. Lalu yang di bawah itu leisure disruption kita tahu kemudahan dari disrupsi teknologi membuat semua orang sekarang bisa mengelilingi dunia dengan mudahnya, mencari akomodasi dengan gampang, dengan biaya murah, dan informasi apapun yang membuat orang bisa mempunyai leisure ya, kemudian.
Kalau kita lihat lagi, nah itu tadi disinggung juga oleh Pak Kus mengenai disruption oleh virus corona, gitu ya. Virus corona itu dimulai tahun 2019. Ya, slide-nya kok nggak bergerak ya? Slide-nya, apakah di saya? Slide-nya. Oke. Di saya sudah bergerak, begini aja Pak. Ada, supaya saya sudah bergerak. Sudah bergerak Pak. Oke. Sekarang saya menunjukkan coronavirus. Bapak-bapak juga di situ. Oke. Iya. Jadi coronavirus itu kita tahu kita sampai sekarang ya, namanya juga COVID-19 dari tahun 2019. Tapi dampak paling besar masuk ke kita itu di Indonesia itu Maret, saya ingat sekali Maret 2020 heboh dan segala macam. Hingga saat ini kita masih berkutat di penanggulangan pencegahan virus corona, dan ini nggak tahu sampai kapan dampaknya kepada ekonomi secara makro itu luar biasa. Kita juga melihat ada yang namanya startup companies ya. Nah, startup companies ini memberikan kemudahan ya. Mereka memanfaatkan teknologi ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu tidak bisa tinggal diam ya. Dulu mungkin pada awalnya mereka memandang sebelah mata terhadap startup companies ini. What can they do to beat us, gitu ya, mengalahkan kita. Tetapi ternyata startup companies itu ada yang berkembang dan berjaya dan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata istilahnya. Ini kebetulan saya quote mengenai tulisan 2020 Startup List Canada's Top New Growth Companies, karena kebetulan ya ini salah satu contoh putri bungsu saya itu bisa mendapatkan pekerjaan di Kanada, gitu ya. Zaman dulu mungkin enggak ya, tetapi dengan kemajuan teknologi ini itu memudahkan ya. Tenaga-tenaga dari Indonesia saja ditarik bisa bekerja di Kanada untuk startup companies ya, advisor startup companies. Kita juga melihat dua ini ya. Facebook creating 10,000 jobs to build virtual metaverse. Lalu di bagian kiri ada namanya NFT, non-fungible tokens ya. Nah, ini istilah-istilah yang, zaman kita dulu ya, terutama generasi saya, Pak Effendi, Bu Maria, Pak Kus, mungkin ya, kita itu, saya rasa baby boomer ya Pak ya. Kita harus mengakui kita baby boomer yang harus catch up dengan what is metaverse ya. Kenapa Facebook masuk metaverse? NFT begitu. Itu suatu what kind of animal is this gitu. Jadi perubahan-perubahan ini merupakan contoh yang hanya beberapa contoh. Kedepannya akan semakin banyak dan itulah sebabnya buku berubah atau punah itu sangat relevan bagi kita semua karena change is the only constant ya. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Jadi izinkan saya quote ini ada Ken Beck. Ken Beck itu seorang software engineer yang memperkenalkan extreme programming dan agile software. Dia mengatakan, the business changes, the technology changes, the team changes. The problem is not change per se, because change is going to happen. The problem rather is the inability to cope with change when it comes. Nah, ini nanti akan kita gali lebih dalam lagi ya. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan, itu berubah itu nggak gampang. Kita alami sendiri secara individual lah ya. Yang biasanya misalnya pergi nih, Pak Kus pergi dari rumahnya ke suatu tempat. Biasanya menempuh suatu jalan, misalnya jalan yang udah dia kenal banget. Begitu di sana ada macet, dia pasti akan untuk beralih ke jalan lain itu agak lebih reluctant. Karena apa? Kebiasaannya lebih comfortable dengan jalan itu. Nah, itulah di sini kita masuk kepada kemampuan berubah ya. Kemampuan berubah di dalam organisasi perubahan. Buku Berubah atau Punah menggali banyak tentang kemampuan organisasi berubah itu. Kita lihat di sini di slide yang saya tunjukkan. Ada yang namanya organization agility. Itu dibahas di dalam buku Berubah atau Punah. Agility itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu keluasan, kelincahan, kelenturan ya. Jadi kalau kelincahan, kelenturan, keluasan menghadapi perubahan, nah itu tentu lebih memudahkan organisasi berubah. Lalu itu akan membawa kepada kita ke bisnis strategi. Mau lincah, mau luwes, tetapi kalau strategi bisnisnya tidak diubah, ya, jajaran pimpinannya tidak membentuk arahan bisnis yang menanggapi perubahan, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi ini penting juga ya. Kemudian organization structure.
Nah, karena ada arahan bisnis, pendekatan bisnis yang berbeda, kemungkinan besar struktur organisasi itu perlu diubah, ya. Nah, kalau struktur organisasi diubah, pasti ada dampak-dampaknya. Tetapi yang penting adalah perubahan struktur organisasi itu mendukung strategi bisnis. Ya, strategi. Demikian pula dengan sistem dan prosedur yang ada di dalam organisasi mungkin harus diubah karena pendekatannya berubah, cara kerjanya berubah. Tadi itu sudah ada dikatakan selintas oleh Pak Effendi Ibnu, ya. Jadi sesuatu yang berubah mungkin membawa perubahan kepada cara-cara kerja. Nah, at the bottom kita lihat ini namanya organization culture, kultur organisasi. Nah, ini penting banget ya. Kita masuk ke budaya organisasi. Budaya organisasi itu kan dibentuk berdasarkan nilai-nilai atau values dari perusahaan gitu. Nah, culture ini dengan values itu, landasan itu membentuk bagaimana perilaku the people in the organization. Dalam melakukan praktek kerja sehari-hari itu, mereka sudah punya pola-pola tertentu. Jadi pola-pola itu apakah karena reinforcement atau karena terkondisi ataupun apapun itu, tetapi itulah kultur organisasi. Jadi kalau diambil dari apa yang saya katakan tadi, oke, itu sudah ada elemen-elemen itu. Pertanyaannya, tadi kok Ibu Adriani bilang perubahan itu tidak gampang. Tidak gampang, betul. Walaupun kita tahu yang ini tadi itu ya, yang 5 kotak-kotak ini. Karena apa? Karena unsur ini ya. Karena unsur manusianya, SDM-nya. Ya, SDM-nya itu memainkan peran yang sangat penting. Kalau istilah saya pribadi, saya menyebut SDM ini adalah pelaku. Ya, pelaku. Mereka lah yang melakukan, membuat organization agility, membuat business strategy, yang membuat organization structure, sistem prosedur, dan the culture. Nah, kita bagi aja lah SDM-nya ini ya, kelompok SDM ini dalam 3, supaya gampang ya, 3 kelompok ya. The leadership. Nah, ini jajaran pimpinannya. Waduh, di sini leadership ini nanti saya satu halaman sendiri menggambarkan mengapa leadership itu penting sekali dalam transformasi organisasi. Kemudian ada kelompok managers. Nah, kelompok managers ini people in the middle ya. Jadi kepanjangan tangan dari leadership untuk eksekusi perubahan. Di dalam buku Berubah atau Punah itu ada halaman tersendiri itu ditulis oleh Pak Awaldi ya. Pak Awaldi salah satu kontributor. Beliau menulis tentang pentingnya eksekusi. Ya. Beliau mengutip apa yang dikatakan Thomas Edison. Thomas Edison itu mengatakan vision without execution is hallucination. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Itu benar banget gitu ya. Jadi bisa saja visinya luar biasa ya Pak Kus ya. Tapi eksekusinya nggak ada, akhirnya kita hidup dalam halusinasi. Nah, bagian terakhir itu adalah employees as a whole ya. Kalau di organisasi itu kan piramid ya. Jadi ada leadership, managers, nah employees as a whole. Nah, employees ini di organisasi apapun itu adalah porsi terbesar ya. Kalau dipersentasekan mereka ini adalah porsi terbesar. Jadi tidak boleh dilupakan kemampuan suatu organisasi berubah itu tergantung juga kepada employees-nya. Nah, disinilah pentingnya untuk memanage employees ini, kelompok as a whole, sehingga saya mengutip apa yang dikatakan Tom Ziglar ya. Tom Ziglar ini CEO dari Ziglar Incorporation, dia coaching consultant ya. Beliau mengatakan change starts with you but it doesn't start until you do. Nah, ini apa yang dikatakan Tom Ziglar ini berlaku untuk tiga kelompok SDM ini, mau itu leadership, mau itu managers, mau employees, agar tidak menjadi halusinasi saja. Nah, khusus tadi saya janji kita berbicara tentang leadership, apa saja sih yang dibutuhkan untuk leadership. Nah, ini saya mengambil dari buku Berubah atau Punah, saya kombinasikan dari beberapa penulis itu. Pertama mengenai visionary, ya, penting sekali untuk leaders itu punya kemampuan melihat ke depan, vision ya, melihat keluar ya, dilihat dengan perubahan zaman ini ke arah mana nanti, jadi vision. Jadi leaders itu
bisa membangun struktur yang memungkinkan pergerakan ke arah visi yang ditetapkan. Jadi visinya dulu ditetapkan, lalu membangun strukturnya dan menggerakkan people in the organization ke arah visi itu. Lalu ada yang namanya living values ya. Living values, bahasa Indonesia kurang lebih nilai-nilai yang hidup. Nilai-nilai yang menjadi pola landasan gitu ya. Jadi jajaran pimpinan itu harus menghidupkan values itu. Mereka juga bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan values yang ada dalam perusahaan. Jadi mereka menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh. Kalau mereka mengatakan kita harus berubah, maka mereka memberi contoh bahwa mereka berubah begitu. Lalu ada di buku itu juga, di buku Berubah atau Punah, dikatakan leadership itu harus menunjukkan generative leaders. Jadi istilah anak muda sekarang, jangan omdo, ngomong doang gitu. Tetapi leadership itu juga harus bisa membawa armadanya itu menghasilkan ya. Jadi harus ada business result yang nyata, breakthrough-nya delivered, tadi talent, future leaders dikembangkan, pokoknya action oriented, execute, lagi-lagi execute ya. Dan ini sekali dua, ya sudahlah, tidak apa-apa. Leadership itu juga meaning maker ya, ada ditulis di dalam buku. Meaning maker artinya harus mampu ya membuat employees-nya, armadanya itu merasa bahwa mereka itu melakukan pekerjaan yang penting ya. Jadi tidak ada karyawan atau SDM yang datang ke kantor dan bertanya-tanya why in the first place I come to the office ya, ngerjain pekerjaan ini gitu. Jadi kalau meaning maker itu dia, wah pekerjaan Anda penting, Anda menjadi bagian organisasi dan lain-lain itu ya, nah itu akan membuat organisasi itu sangat sehat. Lalu leadership itu juga set the tone, communicate, engage. Nah ini penting sekali dalam perubahan itu, transformasi organisasi, set the tone. Nah pimpinan itu terlihat gitu ya. Bahwa benar mereka percaya bahwa perubahan harus dilakukan, clear dalam penjelasan mereka, clear dalam visinya, di jajaran BUD tapi dikomunikasi ke seluruh managers, employees, dan mereka perlu engage. Engage itu artinya mungkin bahasa Indonesia itu melibatkan. Jadi tidak ada satu orang pun di dalam organisasi yang tidak terlibat dalam perubahan. Dan yang terakhir itu bahwa leaders itu perlu menebarkan energi positif. Mereka itu, employees itu pada umumnya itu melihat look up to the leaders ya. Jika mereka lihat leadersnya sendiri galau, ya, leadersnya galau, mereka kan manusia juga ya, mereka galau terhadap perubahan yang terjadi ya, nah, itu energi negatif ya, dan itu akan bisa mempengaruhi karyawan. Jadi penting sekali untuk menebarkan energi positif. Di sini begini saya izinkan saya untuk mengquote ini nih, favoritnya Pak Effendi Ibnu nih ya. Beliau tuh Jack Welch ya, karena kita sama-sama dari General Electric dulu, kita sama-sama HR Director dulu ya. Jack Welch mengatakan, when the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is inside. Jadi jika perubahan yang terjadi di luar organisasi lebih cepat daripada perubahan yang ada di dalam organisasi, maka kepunahan sudah dekat. Waduh, ini impactful banget ya. Saya tidak akan elaborate lebih jauh, sudah mengertilah teman-teman pasti apa artinya ini. Kita masuk ke, ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, oke, kita sudah tahu tadi pentingnya SDM itu, tapi bagaimana ya mengelola perubahan itu, mengeksekusinya. Nah ini di dalam buku Berubah atau Punah itu ada change management. Itu ada beberapa model yang bisa dipelajari, tetapi saya khusus untuk sesi kita ini mengambil apa yang ditulis Pak Irfandi Ferizal. Semoga beliau sudah bergabung ya. Beliau mengambil model dari Jeffrey and Hyatt, ADKAR Model of Change. ADKAR itu singkatan dari Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, gitu ya. Jadi kita mulai aja langsung awareness. Penting sekali untuk menciptakan awareness dalam diri semua employees gitu ya. Kesadaran bahwa perlu berubah, organisasi perlu berubah. Kalau nggak punah.
Nah, itu dengan melalui apa medianya menciptakan awareness. Nah, itu kita lihat di situ melalui komunikasi. Nah, ini komunikasi dari jajaran pimpinan, middle level managers, komunikasi yang terus-menerus. Nggak hanya spoty sekali di awal terus hilang. Itu harus komunikasi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Kita perlu berubah, di dalam komunikasi itu perlu dijelaskan kenapa berubahnya tentunya ya. Karena kondisi perusahaan saat ini bagaimana, terus karena itu perlu berubah. Lalu perlu dijelaskan juga risiko kalau tidak berubah, ya. Jadi masuk ke kepala ya, kalau kita nggak berubah, risikonya kayak begini. Gitu. Lalu juga perlu dijelaskan visinya, ke depannya itu bagaimana gitu. Jadi jangan hanya faktanya aja bahwa kita harus berubah, tapi harus juga, nah untuk menghadapi visinya kemana. Jadi karena begitu. Lalu perlu dijelaskan tentang dampak-dampaknya, ya, scope, waktunya, timeline-nya untuk perlu berubah, dan hal-hal, ya ini dia esensial. Di dalam komunikasi perlu mengcover yang namanya bahasa Inggrisnya WIIFM, bahasa Indonesianya WIIFM. Nah, apa itu? Itu adalah what's in it for me. Nah, ini sudah menyentuh individual level. Setiap karyawan, baik di level apapun termasuk di level POD, ketika ada perubahan akan bertanya, what's in it for me? Apakah saya akan kehilangan pekerjaan? Apakah saya nanti dipindah jadinya melapor ke atasan yang saya tidak begitu nyaman? Apakah saya nanti harus mengganti pekerjaan saya terus disuruh belajar lagi, skillnya beda, padahal saya suka mau pekerjaan ini gitu. Jadi banyak hal-hal lain yang menyangkut mengenai saya, dan saya. Jadi di proses di fase awareness ini penting sekali untuk menangani hal itu. Nah, yang kedua itu desire. Desire itu adalah keinginan untuk keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam perubahan. Jadi mendukung perubahan. Ya. Nah, di fase ini itu kita bisa membagi employees dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu employees yang mendukung perubahan. Nah, ini kalau ini perlu langsung dirangkul oleh jajaran pimpinan karena mereka ini bisa dijadikan change agent, bisa membantu para leaders untuk menebarkan hal-hal positif tentang perubahan itu. Lalu kelompok kedua adalah yang 50-50 chance. Jadi 50% mendukung perubahan, tapi galau juga. Ada 50% di dalam diri mereka yang kurang mendukung perubahan. Nah, disinilah kalau kita lihat itu panahnya itu perlu yang namanya resistance management ya. Bagaimana para pimpinan itu memanfaatkan kelompok yang 50% ingin sebenarnya mendukung itu menjadi 100%. Dan terakhir adalah kelompok yang tidak mendukung. Nah, ini berat nih. Yang tidak mendukung ini ya benar tidak mau berubah. Nah, itu manajemen atau pimpinan itu tidak bisa membiarkan begitu saja karena bisa menjadi duri dalam dagingnya. Bahayanya itu kalau kelompok ini mempengaruhi yang tadi yang 50-50 chance, lalu membawa mereka ke arah menolak perubahan. Nah, itulah dia perlunya resistance management. Kemudian yang berikutnya adalah knowledge ya. Organisasi itu harus juga menyiapkan karyawannya. Jangan hanya mengatakan kita harus berubah. Dan karena itu harus ada cara kerja baru. Dibutuhkan skill baru. Jangan hanya sampai di situ. Karyawan-karyawan itu perlu juga disiapkan untuk mempunyai skill yang berbeda yang dituntut oleh perubahan. Jadi harus ada pelatihan. Kemudian ability. Karena ability ini udah implementasi dari itu ya, sudah dilatih, sudah dikomunikasi. Pada pelaksanaannya itu terlihat seberapa mampu karyawan-karyawan itu berubah, mempraktekkan, menerapkan keahlian dan perilaku yang telah dilatih tadi. Terakhir adalah reinforcement. Reinforcement ini terus dilakukan untuk menjaga perubahan, untuk menjaga perubahan dan menguatkan perubahan. Di sini ini sangat penting reinforcement ini karena jangan sampai yang dicanangkan di awal itu tinggal menjadi wacana-wacana ya, wacana aja lalu mandek di tengah jalan ya. Jadi inilah Atkar model of change yang dipakai dikemukakan oleh Jeffrey M. Hyatt dan ada di dalam Berubah atau Punah.
Selanjutnya kita masuk kepada, nah ini dia nih, menggelitik sekali nih ya, judul yang diberi Pak Kus. Ya, itu kan tadi sukses atau gagal, peran HR dalam menyelamatkan bisnis. Wah, ini harus dijawab nih. Kita sudah virtual seminar gitu. Apa sih peran HR gitu? Penting nggak HR dalam transformasi organisasi? Penting banget, Pak. Ya, penting banget. Saya mulai dengan saya kutip apa yang dikatakan oleh Rob Silver. Beliau mengatakan, financial resources may be the lifeblood of a company, but human resources are the brains. Gitu. Jadi kurang lebih artinya, ya kinerja finansial itu adalah benar-benar yang memungkinkan ini company bertahan atau tidak. But people-nya, ya, resources-nya adalah mereka yang membuat finansial itu terjadi, bagus atau enggak. Karena itu saya beri judul nih, saya menjawab tantangan Pak Kus gitu ya. Apa peran HR? Saya sengaja memberi judul People at the Core. Dramatis gitulah Pak, People at the Core. Jadi People at the Core ini kita bisa lihat di ininya aja, grafis yang saya tampilkan ya. Di sini saya baca aja, the scenario for successful change management strategy. Dimulai dulu dari C-suite. C-suite ini orang-orang yang di chief lah, ya, BOD gitu ya. Mereka accept the need to change and identify a new strategy. Udah jelas nih ya, udah dari situ. Lalu, HR itu Chief Human Resources Officer, CHRO itu kan pasti bagian dari C-suite itu. Lalu di fase kedua itu kan HR, frontline management, and change agents implement the change. Nah ini menjawab tadi apa yang dikatakan Pak Kus. Gimana peran HR? Oh ini peran HR penting banget, udah di fase 2 setelah leadership mengatakan berubah dan mengapa harus di-execute. Ini dia di fase 2. Lalu di fase 3 tentunya dianggap semuanya sudah berjalan dengan baik, maka the technical requirements are met. Nah, semuanya sudah berjalan. Mau cepat, lambat, atau sedang prosesnya, pokoknya sudah terjadi. Yang keempat, employees embrace the change. Inilah yang diinginkan, ya. Inilah yang diinginkan oleh para leaders dan inilah luar biasa perannya para HR, frontline management and change agents tadi. Employees sudah embrace the change, menerima dan mendukung perubahan. And last but not least, of course, the happy ending. The company culture is transformed. Ini dia ya. Selesai. Ini dia. Oke, kita tidak lama lagi ini saya akan berakhir. Di buku ini juga dibicarakan mengenai uncertainty ya. Tadi sudah elemen yang saya bicarakan. Jadi bagaimana sih to have sustainable performance in changing situation. Judulnya uncertainty. Tetap nggak certain nih, tidak ada yang abadi. Perubahan akan terus terjadi. Maka dikatakan company perlu agility. Ini dibahas dengan banyak oleh Pak Pambudi ya tentang agile. Harus agility. Kemudian harus adaptif merespon perubahan. Dan kalau ini Pak Effendi di Citylink, itu perusahaan BUMN, saya di Kementerian ATR BPN-nya, itu kita ada namanya values akhlak. Nah, itu adaptif itu di A yang terakhir itu, ya. Jadi memang adaptif, harus harus cepat adaptif terhadap perubahan. Fokus on customer needs and behavior. Jangan sibuk di dalam, tidak melihat apa sih kebutuhan customer di luar sana. Perusahaan organisasi ada, we exist because of the customers. Lalu don't be complacent with past glory. Ini perusahaan-perusahaan besar nih biasanya sudah begitu berjaya dan akhirnya lupa bahwa kecil lambat pasti ada perubahan yang bisa mengambil pangsa pasar, bisa mengambil pelanggan dan akhirnya dia punah karena dia hidup di masa lampau. Dan terakhir ini tadi bangun budaya kerja yang unggul, sudah disinggung oleh Pak Effendi ya. Jadi semua ini sustainable performance in changing situation ini semua ada di dalam buku Berubah atau Punah. Nanti mau Bapak-bapak baca lebih jauh ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada gambar-gambar ini yang di atas ini ATR BPN-nya, Kementerian ATR BPN. Kemudian ada yang di bidang telekomunikasi, ada di bidang FMCG, consumer goods, ada transportasi angkutan umum, ada ini Citylink dan banyak perusahaan lain. Itu semuanya terdampak, ya. Ada dibahas di buku Berubah atau Punah. Itu mereka terdampak. Tidak ada yang bisa lari
perubahan. Nah, saya akan menutup sesi saya terakhir dengan ilustrasi ini ya. Ini tidak ada di buku Berubah atau Punah, tetapi saya ingin menggambarkan tentang perubahan itu akan terus ada, menekankan itu. Ya, judulnya juga perubahan. Jadi gambar ini kalau dilihat ini ada sungai, ini Sungai Choluteca dan ini ada jembatan Choluteca ya. Ini ada di Honduras ya, di Amerika. Honduras itu Amerika Latin ya, Amerika Selatan ya. Jadi Honduras itu dikenal sebagai negara yang selalu terkena badai ya. Badai itu negara yang rentan terhadap badai. Tahun 1996 pemerintahnya memutuskan untuk membangun jembatan yang menghubungkan daerah-daerah penting yang dilintasi oleh Sungai Choluteca. Jadi 2 tahun kemudian jadilah ini jembatan Choluteca. Jembatannya kokoh kuat. Ya. Itu tahun 1998, 2 tahun setelah Janaka. Nah, pada tahun yang sama, pada bulan Oktober terjadi badai yang besar dan hujan lebat yang besar selama 4 hari berturut-turut. Nah, badai dan hujan lebat itu menyebabkan Sungai Choluteca itu membludak. Nah, ini sungainya banjir luar biasa, menyebabkan beberapa jembatan itu hancur, roboh gitu. Kecuali satu jembatan. Jembatan itu adalah jembatan Choluteca. Jembatan itu berdiri kokoh, anti badai, gitu ya. Jadi dia kokoh sekali, hebat dibangun. Walau jembatan itu berdiri kokoh, tetapi ternyata Sungai Choluteca itu terpengaruh oleh badai, ya. Dia harusnya jadi berubah dan terlihat di sini di gambar ini, ya tadinya sungai ini itu mengalir di sini di bawah jembatan itu. Jadi jembatan menghubungkan titik ini dan titik ini ya, lalu lintas ini. Tetapi badai itu membuat jalan yang ada itu hilang, hapus semuanya, dan ini arus sungai itu berubah sehingga arus itu berjalan tidak di bawah jembatan tetapi di samping jembatan. Dengan sendirinya jembatan tidak berfungsi lagi. Menjadi begitulah gambarannya ya. Jadi cerita saya ini penutup dari sesi saya, hanya untuk menggambarkan bahwa perubahan itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Buku Berubah atau Punah itu sangat relevan untuk menjadi referensi para pimpinan bisnis, para HR profesional, dan Bapak Ibu yang membutuhkan, karena dibutuhkan transformasi untuk membuat perubahan. Izinkan saya untuk menutup dengan mengambil apa yang dikatakan Stephen Hawking. Beliau mengatakan, intelligence is the ability to change. Ya. Dan ini sejalan dengan itu zaman dulu kita tuh Charles Darwin yang mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi ini sama nih, Stephen Hawking dengan Charles Darwin yang sudah hidup di abad ke-18. Dan terakhir saya mengutip apa yang dikatakan Albert Einstein, karena Bapak Menteri tempat saya bekerja, Bapak Sofyan Jalil, suka sekali dengan quote ini. Jadi saya meng-quote juga. Beliau mengatakan, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Gus. Terima kasih.